as to certain poor shepherds in fields where they lay, in fields where they lay, keeping their sheep on a cold winter's night that was so deep. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. They looked up and saw a star shining in the east beyond them far. And to the earth It gave great light, and so it continued both day and night. Noel, 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 Noel. Born is the King of Israel. Noel, 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 Noel. Born is the King. Born is the King. Born is the King of Israel. Bapak, terima kasih buat kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Kami merayakan makna Natal, kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan kami. Kelahiran Sang Juru Selamat. Engkau yang menanggung segala dosa dan pelanggaran umat-Mu, Tuhan. Bapak, kami berdoa, mujizat Natal itu ada dan lahir dalam hati kami, Tuhan. Engkau yang menghapuskan segala derita, Engkau yang menghapuskan segala beban pergumulan kami, ganti dengan the joy of the Lord. It is our strength. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga, biarlah pagi hari ini kami menyambut kelahiran Yesus Kristus Tuhan dalam kehidupan kami. Sungguh, Natal kelahiran Yesus Tuhan dalam kehidupan kami adalah hal yang berbahagia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Bersama dengan keluarga kami merayakan makna Natal Tuhan. Penebus kami hidup, penebus kami kuat, dan tidak ada satupun yang dapat mencuri damai sejahtera yang Engkau berikan. Damai sejahtera Engkau berikan kepada kami bukan seperti damai sejahtera yang dijanjikan oleh dunia ini, tetapi damai sejahtera yang melampaui segala akal. Kiranya akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Shalom, selamat merayakan Natal Bapak Ibu sahabat GSCC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan penuh sukacita.
Biarlah palungan hati kita yang kotor, yang tidak layak itu sudah berisi dengan kehadiran Tuhan. Sebab makna Natal adalah kelahiran Yesus di dalam hati kita, menjadikan dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat penebus dosa umat manusia. May the miracle of Christmas fill your heart with joy. Sekali lagi, selamat menyambut Natal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bagi saudara-saudara yang terkasih yang merayakan Natal bersama keluarga, kiranya sukacita Natal itu memberkati Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sahabat GCC diberkati Tuhan, pagi hari ini kita akan meneruskan untuk membaca kitab Yeremia. Di akhir kitab Yeremia itu ada Yeremia 46 hingga Yeremia 52. Saudara, kalau kita baca dari kitab Yeremia 46 hingga 52 itu merupakan akhir dari kisah bangsa Yahudi, saudara, menuju pembuangan di Babel, dan bagaimana raja-raja terakhir, Raja Sedekia, Raja Yoyakin itu di dalam pembuangan mereka yang terakhir, itu betul-betul Yerusalem sudah terjadi di akhir masa kesudahannya sebelum kemudian mereka mengalami penganiayaan di pembuangan di Babel. Saudara, namun janji Tuhan itu ya dan amin. Janji Tuhan penebus mereka itu hidup, penebus mereka kuat yang memperjuangkan perkara umatnya. Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Penebus kita kuat yang memperjuangkan perkara umatnya. Dalam Yeremia 46 hingga Yeremia 52. Mungkin saudara saat ini sedang merayakan makna Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Namun di dalam kitab Yeremia ini adalah akhir dari kesudahan bangsa kerajaan Israel Selatan, yaitu bangsa Yehuda. Mereka masuk ke dalam pembuangan di Babel. Nah, saudara, ini berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada matahari sesudah hujan. Ada pelangi sesudah hujan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita baca di dalam kitab Yeremia, pasal yang ke-52, itu akhir dari kitab Yeremia. Itu dari pasal 52 ayat 1 hingga 34, itu berbicara tentang kejatuhan kerajaan Yehuda. Di ayat 1 hingga 30, runtuhnya kerajaan Yehuda. Di ayat 31 hingga 34, bagaimana Raja Yoyakin itu dikasihani oleh Raja Babel. Mari kita baca di dalam ayat 1 hingga ayat 34. Sedekia berumur 21 tahun pada waktu ia menjadi raja. 11 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Hamutal binti Yeremia dari Libna. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tepat seperti yang telah dilakukan Yoyakim. Sebab oleh karena murka Tuhanlah hal itu terjadi terhadap Yerusalem dan Yehuda, yakni bahwa ia sampai membuang mereka dari hadapannya. Sedekia memberontak terhadap Raja Babel. Maka pada tahun ke-9 dari pemerintahannya, dalam bulan yang ke-10, pada tanggal 10 bulan itu, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel dengan segala tentaranya menyerang Yerusalem. Berkemahlah mereka mengepungnya dan didirikanlah mereka tembok pengepungan sekelilingnya. Demikianlah kota itu dikepung sampai tahun yang ke-11 pemerintahan Raja Sedekia. Pada tanggal 9 bulan yang ke-4, ketika kelaparan sudah merajalela di kota itu, dan tidak ada lagi makanan pada rakyat negeri itu. Dan seterusnya, saudara boleh baca di Alkitab saudara. Ayat yang ke-7, maka dibelah oranglah tembok kota itu. Melihat hal itu, maka melarikan dirilah raja dengan semua tentara, meninggalkan kota itu pada waktu malam melalui pintu gerbang antara kedua tembok yang ada di dekat teman raja. Sekalipun orang Kasdim mengepung kota itu sekeliling, mereka lari menuju ke Arabah Yordan. Tetapi tentara Kasdim itu mengejar raja dari belakang dan mencapai Sedekia di dataran Yeriko. Segala tentaranya telah berserak-serak meninggalkan dia. Mereka menangkap raja dan membawa dia ke Ribla di tanah Hamat kepada Raja Babel yang menjatuhkan hukuman atas dia. Raja Babel menyuruh menyembelih anak-anak Sedekia di depan matanya. Juga semua pemuka Yehuda disembelihnya di Ribla. Kemudian mata Sedekia dibutakannya, lalu ia dibelenggu dengan rantai tembaga. Kemudian Raja Babel membawa dia ke Babel dan menaruhnya dalam rumah hukuman sampai kepada hari matinya. Dalam bulan yang kelima pada tanggal 10 bulan itu, itulah tahun ke-19 pemerintahan Nebukadnezar Raja Babel.
Datanglah Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal yang melayani Raja Babel ke Yerusalem. Ia membakar rumah Tuhan, rumah raja, dan segala rumah di Yerusalem. Segala rumah orang-orang besar dibakarnya dengan api. Segala tembok sekeliling kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim yang ada bersama-sama dengan kepala pasukan pengawal itu. Sebagian dari orang-orang yang paling lemah dan sisa-sisa rakyat yang masih tinggal di kota itu, dan pembelot-pembelot yang menyeberang ke pihak Raja Babel, dan sisa-sisa para pekerja tangan diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu. Hanya beberapa orang miskin dari negeri itu ditinggalkan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal itu, untuk menjadi tukang-tukang kebun anggur dan peladang-peladang. Juga tiang-tiang tembaga yang ada di rumah Tuhan, dan kereta penopang dan laut tembaga yang ada di rumah Tuhan, dipecahkan oleh orang Kasdim, dan seluruh tembaganya diangkut mereka ke Babel. Kuali-kuali, penyodok-penyodok, pisau-pisau, bokor-bokor penyiraman, dan cawan-cawan dan segala perkakas tembaga yang dipakai untuk menyelenggarakan kebaktian diambil mereka. Juga pasu-pasu, perbaraan-perbaraan, bokor-bokor penyiraman, kuali-kuali, kandil-kandil, cawan-cawan, dan piala-piala, baik segala yang dari emas maupun segala yang dari perak, diambil oleh kepala pasukan pengawal itu. Adapun kedua tiang laut yang satu itu dan ke-12 lembu tembaga yang ada di bawah kereta penopang yang dibuat oleh Raja Salomo untuk rumah Tuhan, tiada tertimbang tembaga segala perkakas ini. Adapun tiang-tiang itu, satu tiang 18 hasta tingginya dan dapat dililit oleh tali yang 12 hasta panjangnya, tebalnya 4 jari dan geronggang dari dalam. Di atasnya ada ganja dari tembaga, tinggi ganja yang satu itu 5 hasta, dan jala-jala dan buah-buah delima ada di atas ganja itu sekeliling, semuanya dari tembaga. Dan yang tiang yang kedua seperti itu juga mengenai buah delima. Ada 96 buah delima yang merupakan gambar timbul. Seluruhnya buah-buah delima itu ada 100 pada jala-jala itu berkeliling. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2, dan ketiga orang penjaga pintu. Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai prajurit-prajurit dan 7 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di tengah-tengah kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Inilah jumlah rakyat yang diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan. Dalam tahun ke-7, 3.023 orang Yehuda. Dalam tahun ke-18 zaman Nebukadnezar, 832 jiwa dari Yerusalem. Dalam tahun ke-23 zaman Nebukadnezar, diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, 745 jiwa orang Yehuda, seluruhnya berjumlah 4.600 jiwa. Kemudian dalam tahun ke-37, tahun sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang, dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 25 bulan itu, maka Ewil Merodak, Raja Babel, dalam tahun ia menjadi raja, menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin, Raja Yehuda, dengan melepaskannya dari penjara. Ewil Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberikan kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Yoyakin boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, Raja Babel selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya sampai hari matinya. Bapak Ibu sahabat GSC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, inilah akhir dari kejatuhan kerajaan Yehuda, bagaimana Sedekia mati, anak-anaknya dibunuh, kemudian dia juga sempat dibutakan. Dan saudara, kemudian ada Raja Yoyakin yang sudah bertahun-tahun dimasukkan ke dalam penjara, mendapatkan belas kasihan oleh Raja Babel, yaitu Ewil Merodak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus,
Akhir dari kehidupan bangsa Yehuda bukan berarti akhir dari segalanya. Akhir di dalam kehidupan bangsa Yehuda karena keruntuhan kerajaan ini sudah dinubuatkan dan bagaimana mereka akan tunduk di bawah pemerintahan bangsa Babel, dan itu semua adalah atas izin Tuhan. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kerajaan Yehuda itu hancur, namun firman Tuhan tidak ikut-ikutan hancur. Ketika kerajaan Yehuda hancur itu semua karena seizin Tuhan, karena dosa mereka dijauhkan daripada kehendak Tuhan. Dan saudara yang diberkati, sesudah keruntuhan kerajaan Yehuda, Mesias dibangkitkan. Karena janji nubuatan tentang Mesias itu di dalam kitab Yeremia itu begitu banyak. Bahkan di dalam kitab Yesaya, bagaimana kitab ini disebutkan sebagai kitab mesianik yang meramalkan, dan yang bukan meramalkan tapi menubuatkan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, seketika sesudah ada pergumulan, ada pelangi sehabis hujan. Amin. Dan inilah yang menjadi teguran bagi seluruh umat Yehuda, tapi tidak cuma bangsa Yehuda, tapi seluruh umat manusia. Saudara, kehidupan tanpa juru selamat, kehidupan tanpa Mesias adalah kehidupan yang penuh dengan kebinasaan. Tetapi Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya, sama seperti Tuhan menunjukkan belas kasihan-Nya kepada Yoyakim. Bapak Ibu sahabat GSS yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sepanjang tahun 2023 dari Januari sampai pada akhir tahun, yaitu di bulan Desember, mungkin saudara mengalami kehidupan yang kami tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Saudara, ketika kita habiskan waktu-waktu kita seperti bangsa Yehuda yang menjauh dari kasih karunia Tuhan, kita tidak akan luput. Teguran itu akan menghampiri kita. Bahkan kehidupan seolah-olah menjauhkan kita dari apa yang mendatangkan damai sejahtera, karena kita sendiri yang memilih untuk menjauh. Bangsa Yehuda meninggalkan kasihnya kepada Tuhan, meninggalkan kasih yang semula kepada Tuhan, sehingga hukuman itu datang di dalam kehidupan bangsa Yehuda. Saudara, kita bukanlah orang-orang yang terhukum. Kita bukanlah orang-orang yang menjauhkan diri dari kasih karunia, tapi kitalah orang-orang yang mau kembali hidup di dalam kasih karunia. Dan ini Natal, yang kita memperingati Natal bersama dengan keluarga. Keluarga adalah home base kita. Keluarga itu kan menjadi satu titik balik ketika kita keluar dari rumah. Kita melakukan banyak pelanggaran, kita melakukan banyak kesalahan. Di rumah kita dinasihati, diingatkan kembali. Dan di rumah kita beribadah kembali dan diingatkan, ayo kembali kepada Sang Juru Selamat yang hidup. Kejatuhan kerajaan Yehuda ibarat anak yang bungsu, yang meminta haknya, warisannya, kemudian dia sudah menerima sekaligus, dan kemudian disia-siakannya. Disia-siakannya sampai harta bendanya habis, ludes. Kemudian dia seperti seseorang pengemis di pinggir jalan yang makan makanan sisa dari kandang babi. Saudara yang berkati, ketika kita keluar dari kasih karunia, kita keluar dari Bethlehem, kita keluar dari rumah roti, kita seperti mengais-ngais sisa-sisa makanan dari meja orang lain. Raja Sedekia berumur 21 tahun pada waktu menjadi raja. 11 tahun lamanya ia memerintah. Berarti di usia yang ke-32 tahun, saudara, dia sudah memerintah sebagai Raja Yerusalem dari umur 21 tahun. Dan saudara, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Orang yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dia melakukannya tepat seperti Yoyakim, raja-raja sebelumnya. Dia pun tidak luput. Saudara, tidak ada satupun manusia yang luput ketika dia melakukan kesalahan. Pasti dia akan masuk di dalam jurang kebinasaan. Tapi Tuhan menjanjikan hidup dalam segala kelimpahan. Kenapa kita mau hidup di dalam keterpurukan? Mari saudara, ini Natal yang baik, Natal yang berbahagia. Jangan sia-siakan panggilan Tuhan. Dan mungkin ini juga teguran bagi bangsa Yehuda. Mereka dipanggil bukan sekedar menjadi umatnya, tetapi mereka dipanggil sebagai pelayan Tuhan. Mereka dipanggil untuk melayani Tuhan, melayani di bait suci, melayani di mezbah, melayani melalui kerajaannya. Yehuda itu ditakuti bangsa-bangsa untuk menjadi bangsa yang memuliakan nama Tuhan, tetapi mereka tidak setia. Teguran yang sangat juga keras bagi bangsa Yehuda karena mereka tidak melakukan pelayanan Tuhan dan lalai di dalam melayani Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau sepanjang tahun 2023 kita merasa Tuhan sudah panggil kita, Tuhan baik dengan kita, tapi kita menyia-nyiakan panggilan Tuhan. Mari saudara,
Biarlah pertobatan dan penyesalan itu ada di dalam diri kita. Firman Tuhan katakan di dalam kitab Yeremia ayat 48, pasal 48 ayat yang ke-10. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan terkutuklah orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Saudara, teguran ini yang datang kepada Yehuda kiranya juga menjadi perenungan bagi kita semua. Yehuda adalah bangsa yang terpanggil di antara banyak bangsa. Dipanggil untuk bercahaya seperti bintang di langit, dan mereka itu akan sangat banyak seperti pasir di laut. Mereka dipanggil untuk menjadi bangsa yang firman Tuhan katakan di dalam Kejadian 12, Abraham, engkau keturunanmu diberkati untuk menjadi berkat. Terkutuklah orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Ketika bangsa Yehuda tidak taat, tidak setia, mereka tidak melakukan panggilan Tuhan dengan benar, maka Tuhan pun murka dengan mereka. Bapak Ibu sahabat GSTC yang diberkati Tuhan, Tuhan memberikan banyak kesempatan untuk kita melayani, jangan sia-siakan, jangan lalai dengan pekerjaan Tuhan. Sebab bangsa Israel dipilih sebagai hamba Tuhan, engkau dan saya dipanggil sebagai hamba Tuhan. Mari jangan lalai dengan pekerjaan Tuhan. Di Natal yang baik ini, mari kita kembali untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Penebus kita hidup, penebus kita kuat. Dalam Yeremia 50 ayat 33 hingga 34 berkata, beginilah firman Tuhan semesta alam. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang yang menawan mereka tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Tetapi penebus mereka adalah kuat. Tuhan semesta alam namanya. Tentulah ia akan memperjuangkan perkara mereka, supaya ia memberi ketentraman kepada bumi, tetapi kegemparan kepada penduduk Babel. Saudara, Babel itu adalah alat untuk menekan bangsa Israel supaya Israel itu kembali kepada Tuhan. Jadi bukan untuk selama-lamanya Babel itu akan menindas. Demikian pula persoalan pergumulan itu hanya alat, hanya tools yang Tuhan izinkan terjadi sampai kita mengalami yang namanya pertobatan. Sampai kita mengalami yang sadar bahwa Tuhan sangat mengasihi kita. Orang Israel tertindas bersama-sama dengan orang Yehuda. Semua orang menawan mereka, tetap menahan mereka, tidak mau melepaskan mereka. Saudara, memang iblis datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan, membawa engkau terpuruk. Dosa mencengkram umat manusia supaya ditawan dan tidak bisa lepas. Tapi penebus kita kuat. Dia punya banyak cara untuk menyelamatkan. Salah satu cara Tuhan untuk menyelamatkan lewat teguran-teguran. Teguran yang nyata lebih baik daripada kasih yang khusus tersebut. Tuhan semesta alam namanya, ia adalah penebus yang kuat. Di hari yang berbahagia ini bersama dengan keluarga merayakan Natal, mari kita bermaaf-maafan, mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran kita, datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayo masuk gereja, beribadah, tanpa dosa, dan datang kepada Tuhan. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Lukas 2 ayat 11. Saudara, mari merayakan makna Natal sebagaimana Tuhan punya rencana, rancangan damai sejahtera bagi Yerusalem, bagi Yehuda. Tuhan juga punya rencana dalam kehidupanmu. Dalam Lukas 2 ayat 10 berkata, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Penebus kita kuat, penebus kita hidup, penebus kita datang untuk melepaskan. Sekalipun engkau ada di dalam pergumulan, Tuhan datang untuk melepaskan janjinya, ya dan amin. Mari kita berdoa, katakan seperti ini. Tuhan Yesus, terima kasih karena engkau rela meninggalkan kemuliaan-Mu dan datang ke dunia untuk menawarkan damai bagi kami. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih penebus kami kuat, penebus kami hidup, penebus kami datang untuk memperjuangkan perkara kami. Iblis datang untuk mencengkeram kami supaya kami tidak bisa lepas dari ikatan dan belenggu dosa. Tetapi penebus kami kuat, tidak ada ikatan yang tidak dapat terlepas, tidak ada belenggu yang tidak dapat dihancurkan, tidak ada ikatan yang dapat menahan kami untuk tetap tinggal dalam kebinasaan. Sebab penebus kami kuat, penebus kami hidup. Engkau melepaskan kami dari yang jahat. Dan keluarga-keluarga kami semuanya ada dalam kasih karunia Tuhan. Kami dibungkus oleh belas kasihan Tuhan, sehingga kasih karunia-Mu lebih daripada hidup. Hari ini keselamatan ada, jangan takut, sesungguhnya Tuhan menyatakan keselamatannya di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sambut keselamatan daripada Tuhan. Yesus hadir, Yesus lahir,
untuk kita semua menjadi juru selamat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami diselamatkan. Haleluya. Shalom, sahabat GACC, selamat merayakan Natal bersama dengan keluarga. Dari kami GACC sepanjang tahun 2023, terima kasih sudah bersama-sama dengan kami. Selamat menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.